Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Cinta tidak terwujud di dalam sebuah ungkapan kata semata, tetapi cinta akan terwujud di dalam usaha masing-masing pribadi, di dalam kehidupan nyata, untuk mengungkapkan cinta yang penuh makna di dalam perbuatan nyata dan bukan sekedar retorika. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari Kisah Para Rasul jelas ditekankan bahwa hidup di dalam Roh berarti menunjukkan karya Roh Kudus itu, di mana kita tidak lagi membeda-bedakan atau memberi sekat di dalam membangun relasi di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan menggereja. Sekat-sekat mestinya kita lepaskan dan menerima siapapun yang datang, yang hendak terlibat di dalam pelayanan, yang hendak terlibat untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang baru silih berganti berdatangan bukanlah kita jadikan sebuah pesaing yang mematikan, tetapi pesaing yang membangun masing-masing dari diri kita untuk bertumbuh berkembang pada sesuatu hal yang lebih positif dan baik. Persaingan yang sehat tentu mengutamakan kebaikan bersama dan bukan keegoisan semata. Dari Kisah Para Rasul kita diajak untuk belajar bahwa orang semakin beriman berarti dia bisa semakin menerima dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di dalam pewartaan karya penyelamatan Allah. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes jelas dikatakan bahwa ungkapan Allah adalah kasih, bukan omong kosong, bukan rangkaian kata yang begitu indah yang bermoduskan nafsu belaka. Ungkapan ini nyata sebab Yesus telah datang kepada manusia. Secara keselamatan adalah ungkapan akan kasih Allah kepada kita umatnya. Cinta bukanlah sekedar pujian. Cinta juga bukanlah kumpulan kata-kata yang membuat kita tersanjung. Tetapi cinta yang sejati selalu menjadi dasar atas perbuatan nyata kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, terhadap rekan komunitas kita, terhadap masyarakat dan negara kita. Bukan hanya sekedar kita mengatakan aku mencintai tanpa ada tindakan nyata. Semua orang bisa berkata tentang cinta, tetapi tidak semua orang bisa melakukan dari dalam ketulusan akan makna cinta itu. Melakukan sesuatu, misalnya memasakkan untuk suami, membuatkan kopi atau teh untuk istri, atau membantu mencuci piring, menyapu, itu adalah suatu kewajiban, tidak ada yang lebih. Karena kita melakukan atas dasar dia suamiku, dia istriku, dia rekan komunitasku, dia sahabat dekatku. Tetapi kita diajak di dalam Injil Yohanes hari ini untuk memaknai cinta seperti seorang sahabat. Sebagaimana dikatakan, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya.
Memberikan nyawa untuk istri atau suami itu hal yang biasa, wajar. Tetapi untuk memberikan kepada dia, sahabat, itu luar biasa. Maka kalau kita hanya melakukan karena dia pasangan hidup kita ke gereja hanya karena kita Katolik, itu berarti kita masih melakukan cinta yang berdasarkan kewajiban. Kita harus sampai pada cinta kasih yang agape. Meskipun kita disakiti, meskipun kita dilukai oleh orang yang paling kita cintai, kita tetap mencintai, kita tetap melayani, kita tetap membimbing semua orang untuk sampai pada keselamatan. Untuk itulah, sebagaimana dikatakan, cinta tidak hanya sekedar kata, tetapi perbuatan nyata kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah cinta. Ketika kita hidup di dalam cinta, kita sudah menghadirkan Allah. Cintailah pasanganmu bukan karena dia pasangan, tetapi karena dia adalah sahabatmu. Sahabat yang menemani, yang memegang komitmen, yang menciptakan dan saling mengusahakan untuk membangun keluarga Nazaret, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh keluarga kudus. Beranikah kita untuk bersaksi menjadi gereja kecil yang hidup dan berbagi? Selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.